Dikisahkan pada suatu masa hiduplah seorang pemuda miskin yang tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk peninggalan ayahnya. Setiap hari sang pemuda bekerja keras mencari kayu bakar ke dalam hutan yang kemudian dijual kepada masyarakat di negeri itu. Dari hasil penjualan kayu api inilah dia menghidupi diri dan ibunya yang sudah tua. Sampai suatu ketika dia menyatakan maksudnya kepada ibunya hendak mempersunting putri raja sebagai istrinya. Pada mulanya ibunya melarang dan mengingatkan kepada anaknya agar segera mengurungkan niatnya tersebut. Ibunya kemudian memberikan pengertian kepadanya bahwa antara dia dan putri raja ibarat langit dan bumi yang tidak akan pernah bisa bersatu. Putri raja berasal dari keluarga terhormat yang dipenuhi kemewahan dan kemerlapan kekayaan. Sedangkan dia hanyalah rakyat jelata yang hidup miskin. Akan tetapi, dia tetap bulat dengan tekadnya hendak melamar putri raja. Atas desakan dan keinginan yang keras, akhirnya ibunya bersedia melamar putri raja untuk anaknya, sekalipun dia tahu bahwa hal itu adalah suatu hal yang sia-sia belaka. Hal itu dilakukannya demi cintanya kepada anaknya dan dia tidak mau membuat anaknya bersedih. Keesokan harinya pergilah sang ibu menghadap raja di istana kerajaan. Ketika sampai di depan gerbang istana, perempuan itu dicegat oleh beberapa orang pengawal karena kondisinya yang tidak meyakinkan akan menghadap raja. Maka pengawal melarangnya masuk ke dalam istana. Namun tiba-tiba raja melihat hal itu dan kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membiarkan perempuan itu masuk ke dalam istananya. Sesampainya di istana, perempuan tua itu mengaturkan hormatnya kepada raja sekaligus permohonan maaf yang tidak terhingga atas kelancangannya. Dia kemudian menyampaikan maksud kedatangannya menghadap raja. Dia berkata, "Ampun beribu ampun wahai paduka, bukan hamba bermaksud lancang dan kurang ajar, karena hamba juga menyadari keadaan hamba yang hina ini. Hamba memiliki seorang anak laki-laki yang sudah siap menikah. Dia ingin mempersunting putri paduka. Sebelumnya hal ini sudah aku larang, namun dia tetap pada pendiriannya akan memperistri putri paduka." Sang raja pun berpikir keras mendengar ucapan dan maksud kedatangan perempuan tua tersebut. Namun, sang raja adalah orang yang bijaksana. Dia tidak mau menolak terang-terang maksud kedatangan perempuan itu karena selama ini dia tidak pernah menyakiti hati rakyatnya. Sang raja kemudian berbicara, "Baiklah, lamaranmu akan saya terima. Saya bersedia menikahkan putriku dengan anakmu, tetapi dengan syarat dia harus bisa memberikan mahar perkawinannya dalam bentuk satu peti berlian dan permata biru." Perempuan tua itu sebenarnya mengetahui maksud raja memberikan persyaratan tersebut. Raja secara tidak langsung menolak lamarannya. Karena raja pasti tahu bahwa anaknya tidak akan mampu memenuhi persyaratan tersebut. Maka pulanglah perempuan itu dengan membawa kesedihan di wajahnya karena sebenarnya lamaran anaknya ditolak dengan persyaratan yang begitu berat. Sesampainya di rumah, sang anak yang sudah dari tadi menunggu kepulangan ibunya dengan berita apapun yang akan dibawa pulang, langsung menghadang ibunya dengan pertanyaan. Dia berkata, "Bagaimana jawaban raja, Bu? Apakah lamaranku diterima oleh raja?" Ibunya menjawab dengan suara lirih, "Anakku, raja menerima lamaranmu dan raja bersedia menikahkan putrinya denganmu dengan syarat engkau harus memberikan maharnya sebanyak satu peti berlian dan permata biru." Anak itu kemudian bertanya kepada ibunya, "Ibuku, di manakah berlian dan permata biru itu berada? Aku akan mencarinya." Ibunya menjawab dengan nada sedih, "Adanya di laut, anakku." Keesokan harinya berangkatlah dia ke pinggir laut sambil membawa sebuah batak kelapa. Sesampainya di laut, dia mulai menimba air laut itu tanpa henti dan tanpa meresahkan lelah sedikit pun.
Setelah sore, dia kembali ke rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya, dia berangkat kembali ke tepi laut dengan membawa batok kelapa dan mulai menimba laut dengan sekuat tenaganya dan keyakinannya yang teguh. Begitulah terus-menerus yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, oleh anak laki-laki tersebut selama beberapa hari. Suatu hari, ketika dia sedang asyik menimba air laut, datanglah seekor ikan menghampirinya. Ikan tersebut melihat sesuatu yang aneh atas apa yang sedang dilakukan laki-laki itu. Ikan pun bertanya, "Kenapa engkau menimba air laut ini?" Dia menjawab, "Aku hendak mengambil air laut ini sehingga saya bisa mengambil permata yang ada di dalamnya." Mendengar ucapan laki-laki itu, muncullah rasa takut dalam hati ikan itu. Karena seandainya usaha laki-laki ini berhasil, tentulah dia dan semua bangsa ikan serta penghuni laut ini akan mati kekeringan. Maka bergegaslah ikan tersebut menemui ikan hiu si raja laut dan mengabarkan apa yang diketahuinya tentang seorang lelaki yang hendak mengeringkan air laut. Raja laut pun merasa khawatir jika usaha laki-laki itu berhasil. Tentulah ia dan semua rakyatnya akan mati. Maka berangkatlah Raja Laut bersama rakyatnya menemui laki-laki tersebut. Raja Laut kemudian bertanya kepada laki-laki itu, "Kenapa engkau ingin membunuh kami dengan mengeringkan laut?" Laki-laki itu menjawab, "Saya tidak ada maksud mengganggu ataupun membunuh kalian semua. Saya mengeringkan laut hanya karena ingin mengambil berlian dan permata biru yang ada di dalam laut ini. Permata itu saya butuhkan agar saya bisa menikahi putri raja." Mendengar jawaban laki-laki tersebut, berkatalah Raja Laut, "Kalau begitu, tidaklah perlu engkau bersusah payah mengeringkan laut ini. Biarlah kami yang akan membawakan permata dan berlian itu kepadamu. Kami akan kami akan bawakan kepadamu melebihi kebutuhanmu. Jika engkau perlu satu peti, kami akan bawakan dua peti untukmu. Apakah engkau setuju?" Mendengar Mendengar pernyataan Raja Laut, alangkah bahagianya laki-laki tersebut. Maka Raja Laut pun mengarahkan seluruh rakyatnya untuk mencari permata dan berlian sebanyak-banyaknya dari dalam laut. Dalam waktu yang singkat, permata dan berlian yang diinginkan lelaki tersebut diperolehnya, bahkan melebihi apa yang diminta raja. Maka pulanglah dia dengan gembira dan membawa permata serta berlian dengan dipikul oleh beberapa orang tukang pikul. Permata itu kemudian dibawa ke hadapan raja untuk memenuhi tuntutan dan persyaratan yang diajukan raja kepadanya. Sang raja menjadi sangat kagum dengan pemuda itu dan dia pun menikahkan putrinya dengan laki-laki tersebut. Dari kisah ini kita bisa ambil manfaat, bisa kita ambil ibrah bahwa kemauan yang keras dapat dapat mentaklukkan dunia. Jadi kalau kita ada usaha berat, usaha keras, kemudian diiringi dengan doa, insya Allah usaha itu tidak akan sia-sia.